Rossoneri, ada kabar menarik dari Luka Modric. Gelandang legendaris asal Kroasia itu kembali menunjukkan rasa cintanya kepada AC Milan. Dalam sebuah pernyataan di podcast pada acara yang diselenggarakan Mova, Modric mengaku sangat bahagia bisa mewujudkan mimpinya bermain di Italia. Namun bukan hanya itu, ia juga menegaskan bahwa kebahagiaannya semakin besar karena bisa bermain untuk klub yang menurutnya terbaik di Italia, AC Milan. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal emosional yang kuat bagi para Milanisti. Modric bukan pemain biasa, ia adalah ikon sepak bola dunia, peraih Ballon d'Or 2018, mantan motor permainan Real Madrid, dan pemimpin Kroasia dalam perjalanan luar biasa mereka di Piala Dunia 2018. Di usia 40 tahun, Modric tetap dipandang sebagai sosok yang punya pengaruh besar. Bukan hanya lewat kualitas umpan, visi bermain dan ketenangan di lapangan, tetapi juga melalui pengalaman serta mental juara yang ia bawa ke ruang ganti Milan. Artikel Milan News bahkan menggambarkan Modric sebagai simbol rasa memiliki, loyalitas, dan kecintaan yang tulus terhadap warna merah hitam. Bagi Milan, kehadiran sosok seperti Modric bukan sekedar tambahan pemain senior. Ia adalah figur yang bisa membimbing skuad muda, menjaga standar, dan memberi karakter pada tim. Menariknya, Modric juga disebut kemungkinan akan tampil menggunakan masker saat Milan menghadapi Cagliari di San Siro. Ini semakin memperkuat citra seorang pejuang yang tetap siap turun ke lapangan demi Rossoneri. Satu hal jelas, kata-kata Modric bukan sekedar pujian. Ini adalah pesan cinta untuk Milan. Dan bagi para Milanisti, mendengar legenda sebesar Modric menyebut Milan sebagai klub terbaik di Italia, tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Forza Milan, sempre! AC Milan kembali memasuki masa penuh ketidakpastian. Meski kemenangan atas Genoa membuat peluang lolos Liga Champions masih terbuka, suasana di internal Rossoneri ternyata belum benar-benar tenang. Media Italia melaporkan bahwa Milan sedang menyiapkan revolusi besar di akhir musim. Dan yang mengejutkan, revolusi itu bisa terjadi bahkan jika Milan berhasil finish di zona Champions League. Nama pertama yang mulai terancam adalah CEO Giorgio Furlani. Selama beberapa pekan terakhir, Furlani terus mendapat tekanan dari tifosi Milan yang kecewa dengan arah klub. Secara finansial memang stabil, tetapi di lapangan, Milan dianggap gagal berkembang. Dalam 4 tahun era Geri Cardinale, Milan hanya meraih 1 trofi Supercoppa Italia, sementara rival seperti Inter dan Napoli terus memenangkan gelar penting. Karena itu, seluruh jajaran manajemen kini sedang dievaluasi. Bukan cuma Furlani, Zlatan Ibrahimovic juga ikut menjadi sasaran kritik. Legenda Swedia itu dianggap terlalu sering ikut campur dalam urusan teknis tim dan ruang ganti. Situasi ini membuat Massimiliano Allegri mengambil langkah tegas. Skuad Milan akan menjalani pemusatan latihan tertutup demi menjauhkan tim dari rumor dan tekanan yang semakin liar. Namun drama belum selesai. Karena muncul satu nama yang mulai ramai dibicarakan untuk kembali ke Milan. Adriano Galliani. Pria yang menjadi simbol kejayaan era Berlusconi itu disebut bisa kembali ke San Siro untuk membantu restrukturisasi klub. Bahkan laporan di Italia menyebut Allegri sangat mendukung kemungkinan tersebut. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah Cardinale benar-benar siap melakukan revolusi total? Atau Milan akan kembali mengulang kekacauan yang sama musim depan? AC Milan kembali menjadi sorotan, dan kali ini pusat perhatiannya adalah Rafael Leao. Sebuah pertanyaan besar muncul di kalangan fans Rossoneri.
Apakah Milan sebenarnya bermain lebih baik dengan Leao atau justru tanpa Leao? Data yang dirilis Milan News memberikan gambaran yang cukup mengejutkan. Saat Leao bermain, Milan mencatat 28 pertandingan dengan 13 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Rata-rata poin Milan bersama Leao hanya 1,7 per pertandingan. Dari sisi produktivitas, Rossoneri juga hanya mencetak rata-rata 1,1 gol per laga. Namun situasinya berubah drastis ketika Leao tidak bermain. Dalam 9 pertandingan tanpa pemain asal Portugal itu, Milan meraih 7 kemenangan, 1 imbang, dan hanya 1 kekalahan. Rata-rata poin naik menjadi 2,4 per pertandingan, sementara rata-rata gol melonjak menjadi 2,2 gol per laga. Angka ini tentu memunculkan pertanyaan besar. Apakah Milan memang lebih kolektif, lebih seimbang, dan lebih tajam ketika Leao tidak ada di lapangan? Meski begitu, tidak adil juga jika seluruh kesalahan diarahkan kepada Leao. Faktanya, ia tetap menjadi salah satu pencetak gol terbanyak Milan musim ini bersama Christian Pulisic dengan total 10 gol. Di Serie A, tidak ada pemain Milan yang mencetak lebih banyak gol darinya. Masalahnya, Leao saat ini berada dalam situasi yang tidak mudah. Harapan besar agar ia naik level di bawah Max Allegri belum benar-benar terwujud. Bahkan, hubungan dengan sebagian tifosi mulai memanas setelah dirinya beberapa kali mendapat siulan. Kini, masa depan Leao di San Siro mulai dipertanyakan. Setelah 7 tahun bersama Milan, statusnya tidak lagi benar-benar tak tersentuh. Manajemen Rossoneri disebut siap mendengarkan tawaran yang datang. Jadi, apakah ini hanya anomali statistik atau tanda bahwa Milan memang harus mulai membangun era baru tanpa Rafael Leao? Yang jelas, angka-angka sudah berbicara, dan bagi Leao, sisa musim ini bisa menjadi momen penentu. Bangkit sebagai Simur Milan atau perlahan menuju pintu keluar dari San Siro.